diundang ke tempat yang sunyi sepi tanpa backup. Ya, tanpa backup dari tim tadi. Ini kan komandan tim. Komandan tim ya. Ya, jadi kenapa bisa hadir ke tempat itu dan seberapa kuat sebenarnya M ini hingga bisa menelpon dan tim Bais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan lon merumpok lon dengan tuan Indah Resti Kasari temu pertem lon puronyo ba edisi Kamis 4 November 2021. Dan memang rekan lon ada hal-hal yang menyedihkan akhir-akhir ini karena memang sesuai dengan tema kita, Aceh kembali memanas. Pos polisi di Brondong peluru, Komandan Intel Bais tewas ditembak. Sebelumnya memang di banyak media, khususnya media-media mainstream, ini yang kami sebutkan namanya tadi, beliau merupakan komandan dari dan tim Badan Intelijen Strategis Bais TNI di wilayah PD, Kapten Infanteri Abdul Majid yang memang keluarga dimakamkan ini di Brawe di Banda Aceh, tapi kemudian di hari yang sama pada tanggal 28 Oktober juga itu Polres di sektor Pantonru di daerah Aceh Barat juga di Brondong peluru. Ada apa dengan kondisi yang ada? Dan memang harapan kita ini semoga tidak ada lagi tembak menembak ataupun hal-hal yang menjurus ke arah pertikaian pastinya. Kita berharap seperti itu. Kita akan bahas ini dengan Direktur Koalisi NGO HAM, Bang Zulfikar Muhammad. Assalamualaikum, Bang Zulfikar. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Kampi hopehtem, Bang. Bang, kondisinya Bang akhir-akhir ini sedikit menakutkan, Bang. Oh iya. Kita berharap tanya Anda kembali Bang masanya, Bang. Ya. Itu harapan kita semua pastinya. Amin. Tapi ada apa, Bang? Kemudian di satu media kita bisa baca misalkan diduga ini mantan kombatan, tapi sudah akhirnya membantah. Ini yang tersangka sudah ditangkap. Di sana profesinya kita bisa baca sama-sama. Ada petani, ada wira swasta. Tukang cukur rambut, Bang. Apa hubungannya beliau ini yang misalnya tersangka ini dengan apa hubungannya? Kenapa kemudian bisa akhirnya memberondong dengan tembakan? Silakan, Bang. Iya. Terima kasih pemirsa dan pencinta Pehtem di Bansi Gomdonya. Ya, karena di YouTube Bansi Gomdonya. Nah, saya ingin memulai bahwa kami semua turut berduka cita atas meninggalnya satu orang prajurit TNI, putra terbaik bangsa, dalam bertugas. Nah, bicara tentang kondisi keacehan, tentu kita harus lihat secara keseluruhan kondisi yang terbentuk hari ini. Bahwa pada tanggal 28 Oktober itu memang di hari yang sama telah terjadi dua aksi bersenjata. Tragedi kriminal yang kemudian kita sebut ini bahwa upaya memicu ketertiban masyarakat, mengganggu ketertiban masyarakat. Pas di dini hari itu terjadi di Pospol Desa Manggi, Kecamatan Pantonru, Aceh Barat. Nah, kemudian di pukul 17 WIB sorenya terjadi di Lok Panah, Kecamatan Sakti, Kabupaten Pidi. Nah, yang mau kita catat bahwa secara waktu ini terjadinya bersamaan dan kemudian sama-sama menggunakan senjata api. Yang kemudian senjata api ini kalau dilihat berada di dua kabupaten, dapat diduga bahwa konsentrasi senjata api masih ada di Aceh. Maksudnya kepemilikan senjata api ilegal ini masih ada di Aceh. Nah, dan itu terjadi di dua kabupaten. Nah, kalau ditarik secara daerah peristiwanya, maka Pantonru dengan Manggi dengan Lok Panah di Kecamatan Sakti itu berada di satu jalur yang berhubungan. Jadi kalau kita naik dari Aceh Barat, Melabuh dalam hal ini,
itu akan tembus ke Berenun, akan melewati daerah ini. Jadi akan melewati Manggi dan juga akan melewati Lok Panah. Nah, Lok Panah ini sendiri dia jauh lebih ke dalam. Kalau dari Melabu kita harus belok kiri lah kira-kira begitu. Dan sangat pedalaman. Nah, dari dua peristiwa ini, kalau kita cek secara penggunaan senjata apinya, ada kemiripan. Informasi yang disampaikan di beberapa media dalam analisis koalisi NGO HAM Aceh itu terkumpullah sejumlah informasi yang kemudian dari jenis senjatanya dan peluru yang digunakan itu ada kesamaan, ada kemiripan. Dari Pantondru dilaporkan bahwa diduga pelaku menggunakan SS1. Nah, SS1-nya itu dan AK-47 atau M16. Dari jumlah bullet, baletnya, dari jumlah pelurunya itu ada 22 butir selongsong kaliber 5,56 dan ada kaliber 311,1,6. Dan ini mirip Bang di kedua lokasi. Mirip karena begitu yang terjadi di Lok Panah juga menggunakan SS1 versi 2 dengan peluru 5,56. Artinya otaknya sama nggak Bang, otak pelaku? Kalau kita bisa cari kesimpulan. Menduganya sekarang saya tetap menduga, koalisi tak menduga ini ada hubungannya antara lokasi 1 lokasi 2 karena ini nggak mudah keluar dari lokasi ini. Dan direncanakan? Bisa jadi sangat kuat bahwa ini direncanakan karena memang dari motif yang dibangun hari ini itu kan sangat lemah. Misalkan karena ada perampokan pendulang emas, lantas sekelompok orang menyerang Pantondru misalkan, Pospol Pantondru. Ya pendulang emas ini siapa? Kalau cuma sekedar petani kecil atau pendulang kecil, ya mungkin nggak seheboh ini. Jadi pendulang emas ini. Nah, makanya nanti kita juga menghubungkannya dengan ada konflik sumber daya alam di sana. Di jalur ini, di jalur sutra, kalau kami sebut ini jalur sutranya sumber daya alam. Berbagai tambang ada di sana, berbagai kegiatan perkebunan, kegiatan usaha-usaha sumber daya alam lainnya, baik dari hutan, satwa, dan lain-lain. Jadi banyak kegiatan-kegiatan ekonomi yang terjadi di sini dan potensi paling besarnya adalah dugaan kami adalah potensi ini terjadi akibat perebutan kapling-kapling ekonomi. Oke, artinya dugaan sementara dari koalisi NGO HAM itu tadi perebutan itu tadi Bang, kapling-kapling ekonomi. Iya, oke. iya. Artinya bukan menjurus ke yang kita khawatirkan, kalau maksudnya ya memang ya itu mengkhawatirkan juga, tapi ini karena jalur sutra tadi yang jalur sutra tadi. Nah, dugaan sementara kita beberapa potensi lainnya misalkan kita track adalah potensi konflik politik. Nah, itu kemungkinannya tetap ada, tapi dia masih jauh dari agenda politiknya sendiri. Misalkan selentingan mencuat bahwa ini soal ada perebutan jabatan PJ gubernur yang akan datang. Saya kira masih terlalu jauh ke sana. Atau kemudian ada asumsi ketiga, yaitu misalkan terkait ingin memicu konflik baru. Enggak lagi, itu justru makin jauh karena itu makin jauh. Karena yang ada hari ini adalah kalau kita padukan kondisi keacehan dengan potensi kriminalitas, itu tetap 2 tahun kita mengalami pandemik. Dan kemudian situasi ekonomi masyarakat di level bawah, di masyarakat yang paling pedalaman, itu adalah tekanan ekonomi, kesulitan dalam ekonomi. Dan yang ada sekarang secara usaha yang bisa dilakukan adalah potensi-potensi sumber daya alam.
dan di potensi sumber daya alam itu nggak mudah untuk mendapatkan izin atau usaha-usaha legal. Dan umumnya mau galian C, mau jenis kegiatan lainnya, umumnya ya cenderung ilegal kalau dugaan kita. Nah, ketika mereka melakukan kegiatan ilegal, berarti afiliasi dengan aparat keamanan, afiliasi dengan preman-preman yang juga menguasai senjata api, kemudian afiliasi dengan kelompok-kelompok tertentu, itu mudah terjadi. Dan ketika tekanan ekonomi semakin kuat ke masyarakat pedalaman yang inginnya adalah supaya bisa hidup, jadi yang ada sekarang misalkan kelompok pemegang senjata itu satu otoritas. Otoritas itu ya aparat keamanan dan segala macam. Artinya legal lah. Kemudian ada orang yang diberi izin secara khusus untuk memegang senjata, baik untuk melindungi diri ataupun untuk olahraga prestasi. Ada kelompok yang paling berbahaya yang sekarang kalau deteksi kita itu adalah kelompok narkoba. Sindikat narkoba itu juga menguasai beberapa senjata api ilegal dan mereka umumnya dalam mencuci uang hasil penjualan narkoba itu ya pindah ke sumber daya alam. Penguasaan itu yang terjadi di Aceh? Iya, jadi tiba-tiba dari narkoba misalkan laku penjualan narkoba dia langsung beli alat berat. Alat beratnya langsung bertugas di area sumber daya alam. Artinya mereka kemudian yang di kasus ini itu di poin yang ketiga bisa? Sangat kuat potensinya. Nah, di sini yang dibutuhkan adalah bagaimana polisi dalam hal ini bisa mendalami secara detail dan komprehensif terkait akar dari masalah ini, karena dari apa yang sudah terungkap kita angkat salut, apresiasi kepada polisi bahwa sangat cepat bisa mengungkap tersangka baik di Lok Panah maupun di Manggi. Tapi dari tersangka yang terungkap itu masih ada sejumlah pertanyaan yang masih membingungkan. Misalkan kalau tadi ada dua jenis selongsong yang kita ditemukan polisi di Pantenru, yaitu selongsong 5,56 sama selongsong 311.1,6. Berarti kan ada dua senjata yang kemudian menyerang pospol tersebut. Tapi tersangkanya kan cuma satu orang. Nah, nggak mungkin satu orang pegang dua, kira-kira begitu. Akan sulit tuh. Apalagi di Pantenru, khusus pospol, belum ditemukan senjata apinya. Nah, di Lok Panah demikian juga. Walaupun tersangkanya sudah ditangkap, berarti ada M, D, dan F. Nah, yang yang justru harus dikuatkan kemunculannya baik di media. Nah, makanya saya di beberapa media hari ini membaca yang dimunculkan ya tukang cukurnya. Nah, sebenarnya bukan tukang cukur. Pertanyaan lagi ya terus. Ini tukang cukur tiba-tiba nembak atau ngebunuh, ya itu jauh lagi, nggak sulit untuk dihubungkan. Yang paling berhubung sebenarnya yang harus dieksplor lebih jauh itu M. Nah, tersangka yang diduga menjadi otak dari penyerangan terhadap Dantim Bais ini. Backgroundnya apa, Bang? Ya. Yang dimunculkan itu kan dia hanya seorang wira swasta. Padahal hubungan dengan Dantim Bais itu disebut-sebut oleh media dan disebut oleh Kabid Humas Polda itu sangat kenal dengan Dantim Bais tadi. Dengan almarhum Pak Majid itu beliau sangat kenal. Dan yang menjadi pertanyaan secara umum, bagaimana seorang Dantim Bais itu boleh ditelepon dan hadir ke Lok Panah hanya oleh seorang M ini? Apa hubungan paling kuat M ini? Dan kemudian bagaimana seorang Dantim Bais tiba-tiba bawa uang di dalam mobilnya? Si M juga tahu Dantim bawa uang 35 juta yang kemudian diundang ke tempat yang sunyi sepi tanpa backup.
Ya, tanpa backup dari tim tadi. Ini kan komandan Karena bicara tim. komandan tim ya. Ya, jadi kenapa bisa hadir ke tempat itu dan seberapa kuat sebenarnya M ini hingga bisa menelpon dan tim Bais hingga bisa hadir ke tempat yang sangat jauh kira-kira Logikanya sederhananya mereka kenal lah Bang ya, karena personalnya bisa jadi sering komunikasi. Sering komunikasi. Ya, makanya harus digali secara kuat dan komprehensif, yaitu apa profesi hari-harimu M ini dan kemudian apa hubungan dengan Dantim, dengan almarhum Pak Majid. Apakah ini saudara? Apakah ini hubungan bisnis atau apa, ya kan? Jadi publik harus cukup jelas hingga kemudian garis-garisnya jadi terang hingga informasi dapat dibantu oleh masyarakat secara baik. Ya. Nah, kepentingan bagi masyarakat dapat informasi secara terang benderang kasus ini adalah upaya pencegahan terkait dengan keberulangan. Kan kasihan prajurit masuk ke area yang sepi kemudian meninggal. Nah, kalau masyarakat sudah pernah diajarkan, sudah punya pengalaman dan punya informasi utuh, di kemudian hari ini akan menjadi pelajaran bagi masyarakat, kecurigaan, jadi meresponnya cepat. Kalaupun terkena tembak, masyarakat juga sudah punya persiapan untuk membawa lari ke unit kesehatan terdekat, hingga upaya-upaya penyelamatan jiwa terhadap prajurit bisa dilakukan, dibantu oleh masyarakat dan lain-lain. Apalagi Bang yang didalami oleh Koalisi NGO HAM misalnya dalam kasus-kasus yang ada ini dari tadi yang kita ceritakan? Ya, ini masih ada beberapa hal, yaitu terkait dengan pedulang emas. Kita ingin tahu seberapa besar pedulang emas, makanya ada beberapa rencana investigasi yang dilakukan terkait pedulang emas ini yang menjadi motif ya, karena pedulang emas dirampok, lantas perampoknya dikejar polisi. Perampoknya ini ngaku ke polisi bahwa saya malas dicari-cari polisi ya, kira-kira begitu. Makanya kemudian menembak pospol. Menurut saya tidak sesederhana itu, kira-kira begitu ya. Menggunakan senjata serbu ini yang harus kemudian menjadi titik poin kita. Seberapapun maksudnya kekerasan yang terjadi itu, yang harus dikejar kan bagaimana dia menjadi pengguna senjata api, kira-kira gitu ya. Dan gubernur juga statement kan, maksudnya apakah kemudian senjata api ini dengan kondisi yang ada, misalkan bagaimana NGO HAM melihatnya? Ya, ada beberapa foto senjata api, ini masih analisa media dan yang muncul, makanya kita hari ini masih belum dapat data konkret terkait produksi peluru 311 ini. Tapi kalau 5,56 dan SS1 versi 2 ini, V2 kalau istilah kepolisian itu produksi Pindad. Nah, beda V2 dengan V1 itu karena V2-nya lebih kecil. Nah, dalam senjata ini dia dari SS1 ada sampai SS5 dia versinya, dan digunakan oleh satuan-satuan tertentu di Indonesia. Jadi enggak semua satuan jenis senjatanya itu sama. Jadi mungkin itu bisa kemudian menjadi titik-titik terang sebenarnya senjata ini bagaimana sampai ke Aceh gitu. Baik secara produksi, kemudian seharusnya digunakan oleh satuan atau kelompok apa, kemudian baru sampai ke tangan masyarakat. Karena kan ada keanehan, seorang petani D itu dia memiliki SS1 V2 yang seharusnya itu dimiliki oleh otoritas itu tadi. Dan itu mahal barangnya. Dan gimana sampai ke seorang petani? Itu bisa sampai ke seorang petani. Ya, itu pertanyaannya, Bang. Ya. Jadi ini yang kemudian perlu kita dalami. Hingga sebenarnya kalau senjata itu hadir ke masyarakat jauh lebih tahu dia. Jadi sebenarnya kalau kita operator keamanan istilahnya itu lebih terbuka kepada publik sebenarnya ada apa di balik ini semua,
itu masyarakat yang proaktif nanti. Oke. Oh, si Fulan sepertinya dia ada bawa pulang senjata. Artinya jadi aparat juga harus terbuka ya Bang? Terbuka kepada Jadi, publik. Karena ketika terbuka itu kan semuanya tahu, jadi masyarakat tadi kalau menurut Abang lebih proaktif. Bisa terjadi yang disebut oleh Pak Kapolri itu kantipmasnya. Jadi informasi bisa datang dari masyarakat begitu cepat hingga pencegahan terhadap potensi kejahatan itu jauh lebih dini kita bisa antisipasi. Iya. Catatan lain ya Bang, untuk ini dan harapan pastinya kemudian, karena kan ini pastinya gini, ada tembakan lagi nih, jadi orang kan mengganggu Bang. Jadi, apakah ini akan muncul lagi konflik-konflik baru atau apa? Itu catatan dari NGO Bang. Ya, catatan kita pertama bahwa satu, bahwa penanganan terkait dengan kekerasan yang menggunakan senjata api di Aceh itu harus dimodifikasi. Modifikasi dalam hal apa? Satu, karena masyarakat kita belum pulih dari trauma. Jadi pendekatan kemasyarakatan, hadir dengan gelombol-gelombol besar, peralatan tempur begitu kuat, begitu banyak. Misalkan hadir polisi di Pantonru, kemudian juga di Lok Panah, itu harus dipahami bahwa Aceh ini, apalagi masyarakat pedalaman, masih dalam keadaan trauma. Kedua, bahwa kemudian harus ada pendidikan dan penguatan secara khusus terkait dengan bagaimana bina Kantipmas oleh masyarakat. Peran masyarakat itu seperti apa kalau ada kejadian tertentu, baik dalam urusan medis misalkan, pertolongan pertama misalkan, atau hal-hal lainnya dalam pengelolaan informasi, kan ada kepala desa, kecil dan segala macam. Nah, yang ketiga yang harus dilihat adalah bagaimana aparat keamanan dalam hal ini, misalkan Kapolda, Pangdam, mengevaluasi aparaturnya yang ada di masing-masing unit tadi secara struktural, misalkan yang ada di Kodim, Koramil, kemudian ada Posramil, yang ada di Polres, Polsek, dan ada Pospol misalkan. Nah, ini perlu dievaluasi karena kegiatan ini kalau bersentuhan dengan Kantipmas dan segala macam, penanganannya, pola pelaporannya, dan kemudian penindakannya harus punya konsep yang jelas. Kalau tidak, yang seperti tadi, dendam yang disimpan terlalu lama karena struktur laporannya macet, ya jadi terjadi kriminal yang seperti ini. Nah, tapi kalau pola pelaporannya, penanganannya, kemudian pendekatan penyelesaiannya itu terkoordinasi dengan baik, terkomunikasi dengan baik, tentu dapat dicegah dari akibat yang besar menjadi akibat yang dapat direduksi istilahnya, tidak perlu menimbulkan korban jiwa. Baik, pastinya Bang, kalau kita boleh ambil catatan tadi, yang pasti informasi yang didapatkan masyarakat juga harus terbuka ya. Harus terbuka. Agar memang juga masyarakat bisa proaktif. Jadi Kamtipmas itu juga hadir di masyarakat. Itu ya Bang betul, ya. Betul. Baik, terima kasih banyak Bang Zulfikar Muhammad. Ya, sama-sama. Ada catatan lain Bang, selain closing statement mungkin? Ya, closing statement saya bahwa masyarakat harus tidak mudah terprovokasi. Kedua, bahwa kerja-kerja polisi kita saat ini sangat profesional karena reformasi kepolisian sedang dibangun oleh pemerintah. Ketiga, yaitu bahwa apapun kondisi di daerah Anda, maka berkoordinasilah dengan kepolisian, saling membantu untuk menjaga. Misalkan nih ada terjadi hal baru, perampokan di Penarun. Jadi kerja-kerja masyarakat memberi informasi BL, ciri pelaku dan segala macam itu menjadi penting. Jadi jangan dikira karena misalkan, karena kalau ramai-ramai kita apatis, puang kau bah urusan awaknya. Jadi kalau kita ramai-ramai apatis, maka ini akan terus berlanjut. Konflik itu atau kriminal bersenjata hanya bisa dihentikan dengan keaktifan masyarakat, memberi informasi, mendukung kerja-kerja aparat keamanan,
Dan ingat aparat keamanan juga harus dievaluasi, jangan main-main di lapangan, jangan sampai salah tangkap lah. Ya, Artinya gitu. semua ikut terlibat, masyarakat Ikut aktif, terlibat. pastinya aparat juga terus ini ya Bang ya, dengan kerja-kerjanya pastinya. Betul. Baik, terima kasih banyak Direktur Koalisi NGO HAM Bang Zulfikar Muhammad Bang. Insya Allah ada waktu Bang mampir lagi Ya. di PT Bang. Boleh. Baik, terima kasih juga rekan Lon yang belum subscribe, ditunggu komen-komen yang positif pastinya untuk membangun kita semua. Saya pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.